Shalom, puji Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan dalam ibadah online kita di minggu sore hari ini. Mari kita kembali mau mengenal Dia. Kita kembali mau melihat Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang besar kasih setianya dalam kehidupan kita, Allah yang begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita mau menyembah Dia, kita mau memuji dan memuliakan nama Dia. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita benar-benar sore hari ini fokus kepada Dia, menyembah dan memuliakan nama Dia. Kita angkat pujian, mengenal bila ku buka mataku. Haleluya. Haleluya. Amin. Bagaimana kita ada, semua karena anugerah kasih kemurahannya di dalam kehidupan kita. Bila kita lihat lagi keberadaan kita sore hari ini, siapa kita? Kalau bukan karena Dia yang melayakkan kita, kalau bukan karena perbuatannya, karena karyanya, karena kasihnya yang besar di dalam hidup kita, kita tidak mungkin ada di hadapan Dia saat ini. Dia yang masih memberikan kita kesempatan dan kesempatan kita boleh datang kepada Dia. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita memiliki Allah yang begitu luar biasa kasihnya dalam hidup kita. Mari, kesempatan yang ada, kesempatan yang masih Tuhan beri sore hari ini untuk kita datang kepada Dia. Kita pakai untuk kita datang kepada Dia, bersyukur, berterima kasih buat kebaikannya, buat karyanya yang besar di dalam hidup kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara,
kita lebih lagi, lebih dalam lagi, kita mau mengenal Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan lewat pujian penyembahan kita sore hari ini. Mari kita datang kepada Dia, kita mendekatkan hidup kita kepada Dia. Nyanyikan pujian ini sambil kita menyembah Dia, sambil kita meresapi kata demi kata. Bila kita melihat perbuatannya yang ajaib, kita sungguh terkagum, kita sungguh tersanjung, kita sungguh Tuhan terima kasih, bersyukur buat segalanya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita akan pujian ini lagi. Bila ku buka mataku dan kita lihat wajah-Mu, kami mengagumi Engkau Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Amin. Haleluya. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, bila ku buka mataku. Haleluya. Amin. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Amin. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi, lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi kami ingin mengetahui dan mengenal lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini, lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman-Mu, lewat ibadah kami Tuhan Yesus, kami mau mendekatkan hati dan kehidupan kami, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih jauh dan lebih dalam lagi, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih lagi mengetahui siapa Engkau Tuhan buat kehidupan kami. Kami tidak salah melangkah, tetapi kami tetap teguh berpegang kepada Engkau, karena kami mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami sore hari ini. Engkau bekerja, Engkau berkarya Tuhan. Hamba yang ada di tempat ini, juga sidang jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Allah kiranya juga memberkati kami semua Tuhan. Kau hadir, Kau beracara, Engkau bekerja Tuhan Yesus sore hari ini buat kami semua. Kami perlu Engkau, kami rindu kehadiran-Mu memenuhi kehidupan kami sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau, dan kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kita semua. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia, Allah yang luar biasa itu. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya, amin, 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 haleluya. Depan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lagi di hadapan kemegahan-Mu. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik,
dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Kita sambung pujian kita dengan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Apakah ada kesedihan saat ini? Apakah ada kesusahan yang sedang kita alami saat ini? Sungai sukacita Tuhan biarlah sore hari ini mengalir di dalam kehidupan kita dan akan terus mengalir, memberi kekuatan dan kemampuan kita untuk terus melayani Dia. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Haleluya. Izinkan Roh Kudus bekerja mengalir dalam hidup kita, memberikan kita sukacita dan kemenangan sore hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggus sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lagi sungai sukacitamu. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggus sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lagi sungai sukacitamu. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Haleluya. Anggus sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lagi mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu. Amin. Bersuka di dalammu. Amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lagi sebab hanya Tuhan. Amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Ketika sungai sukacita dari Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, oleh sebab itu dekatkanlah diri kita semua kepada Allah, maka aliran-aliran sungai air hidup itu yang akan memenuhi hidup kita, yang akan memberikan kita sukacita, damai, sejahtera. Saat ini terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Aliran-aliran air hidup itu akan kembali mengisi kekosongan hidup kita, akan kembali mengalir di dalam hati-hati yang kering, hati-hati yang haus akan Dia sore hari ini. Haleluya. Kita akan dengar firman-Nya. Kita angkat pujian. Walau 1000 rebah
di sisiku. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika ada aliran-aliran air hidup itu dalam hidup kita, kita tidak akan pernah takut dan bimbang, karena kita tahu siapa Dia, karena kita tahu Allah yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Haleluya. Tiada pernah kuragukan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Amin. Amin. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku lagi. Tiada pernah ku ragukan. Haleluya. Amin. Amin. Tiada pernah ku ragukan. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Walau 1000 rebah
kita tahu siapa Dia, ketika kita mengenal Dia, kita tidak akan pernah meragukan kasih sayang-Nya di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, badai hidup, gelombang kehidupan, tekanan kehidupan, kita tidak akan pernah mundur, kita tidak akan pernah menjadi lemah, karena kita mengenal Dia, Allah yang kita sembah, karena kita tahu siapa Dia, Allah yang kita agungkan, Allah yang memiliki hidup kita, karena kita mengenal Dia dan percaya kepada Dia, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Walaupun saat-saat yang hari-hari ini yang terjadi di dalam hidup kita, banyak hal-hal yang mungkin menakutkan, banyak hal-hal yang mungkin membuat kita lemah, tetapi ketika kita mengenal dan percaya kepada Dia, kita tahu bahwa setiap detik dalam hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Angkat pujian ini lagi. Angkat pujian ini lagi sambil kita menyembah Dia. Kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan-Nya. Haleluya. Tiada pernah aku ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, amin. Awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku walau seribu rembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Walau seribu rembah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Kami tidak akan pernah goyah Tuhan, karena Engkau ada beserta kami, karena kami mengenal dan mengetahui siapa Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan akan kehadiran-Mu sore hari ini Tuhan. Kami melihat kebesaran-Mu sore hari ini Tuhan Yesus, bahwa benar-benar Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami semua. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun yang saat-saat ini sedang kami alami, Engkau tidak melihat kami, tetapi Engkau melihat kerinduan kami untuk kami datang mendekat dan mengenal Engkau sore hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan sore hari ini di hadapan Engkau itu boleh berkenan dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan hidup kami untuk kami kembali boleh diisi oleh kebenaran, diisi oleh arilan-arilan air hidup itu yang akan menyegarkan kami Tuhan, yang akan menghidupkan kembali keberadaan kami sore hari ini Bapa. Kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, kami yang susah boleh Engkau hiburkan Tuhan, kami yang ada di dalam kecemasan Tuhan, Kau berikan damai sejahtera lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa, bahwa kami melakukan kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Bukan cuma kami dengar, tapi kami boleh melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya urapan kuasa-Mu bekerja juga buat hamba-Mu, bekerja mengurapi hamba-Mu, bekerja juga mengurapi firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu benar-benar Engkau sendiri yang berbicara, Engkau menguasai hamba-Mu Tuhan. Biar benar-benar suara-Mu Tuhan yang bekerja sore hari ini buat kami semua telinga-telinga yang mendengarkan, buat kami semua umat-Mu yang rindu untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mulai dan kami akan siap mendengarkan firman-Mu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini, hari Minggu di tanggal 24 Januari 2021. Mengucap syukur kita masih diberi kesempatan di tengah-tengah banyaknya berita-berita, di banyaknya persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik diri kita pribadi maupun di sekitar kita. Dan kita memahami ini semua, bahwa tidak ada yang menjadi lebih baik di dalam dunia ini, karena memang demikian adanya menjelang hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah semakin dekat. Akan ada banyak persoalan-persoalan, akan ada banyak hal-hal yang terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut, ya, sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan adalah mengusahakan, mengupayakan kehidupan kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi serupa seperti Kristus. Ini tema kita pada sore hari ini, dan saya berdoa kita semua, sidang jemaat semua yang mengasihi Tuhan, ya, kita boleh dipelihara sampai kita menjadi serupa seperti Kristus. Sama-sama kita buka dulu Alkitab kita di dalam surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma pasal 28 ayat yang ke-29. Bapak Ibu baca di rumah, saya di sini, ya, sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Ayat ini menjadi perdebatan ketika ada dari semula, ditentukannya dari semula, ya, dalam terjemahan, beberapa terjemahan diterjemahkan sebagai predestinated, ya, sehingga ini muncul aliran yang predestinasi.
bahwa orang-orang yang selamat itu sudah ditentukan dari awal. Tetapi apakah demikian? Ya, kita tidak sedang membahas itu, tetapi kalau kita merujuk kepada cara berpikir pandangan Paulus sebagai penulis kitab Roma ini, tentunya dia tidak mengarah kepada orang-orang diselamatkan dari awal, sudah ditentukan siapa yang selamat, lalu sekali selamat tetap selamat. Tidak. Ya, di surat-surat yang lain Paulus menyatakan bahwa ada proses, ada hal-hal yang bisa membuat orang itu bertahan, atau sebaliknya orang itu akan terdampar keluar dari keselamatan. Lalu kalau dikatakan sudah dipilih dari semula, ditentukan dari semula, sudah barang tentu, ini dimaknai, harusnya dimaknai bahwa memang seperti itulah ketentuannya. Sudah ditetapkan dari semula bahwa orang-orang yang terpilih akan harus menjadi serupa seperti anaknya. Dipilihnya dari semula. Kalau kita melihat terjemahan aslinya, tentunya saja ini berarti Allah melihat jauh ke depan, dipilih dari semula. Bahasa aslinya lebih mengarah kepada bahwa sebagai prediksi. Tentunya prediksi Allah dengan kita berbeda. Prediksi kita adalah sesuatu yang kita tidak ketahui, tetapi kita bisa pahami ini akan terjadi. Contohnya, hari sudah gelap, sudah mendung, padahal masih pukul 3 sore misalnya, berarti akan terjadi hujan. Nah, itu prediksi. Makanya kita punya lembaga, ya, BMKG, yang bisa memprediksi, oh bulan ini akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan dia, ilmuwan dia. Hanya kita memiliki keterbatasan bahwa kita tidak bisa melampaui waktu, sedangkan Allah bisa. Ya, karena dia adalah dari kekal sampai kekal. Jadi kalau dia punya kemampuan, dia punya kapasitas. Itu sebabnya dia dikatakan sebagai maha tahu. Kenapa dia maha tahu? Karena dia bisa melihat jauh ke depan. Ya. Apa yang belum kita bisa dapatkan, dia sudah bisa menjelajah, sehingga dia bisa melihat bahwa saya akan melakukan ini dan itu di kemudian hari. Bukan dia yang menentukan, ya, bukan ditentukan. Ya, kita tidak berbicara, Alkitab tidak pernah berbicara bahwa seseorang itu sudah ditentukan kaya atau miskinnya. Tidak. Bagaimana jalan hidup orang itu yang akan membuat dia sampai kepada satu keadaan. Tetapi Allah mengetahui, ya, proginosko, sudah mengetahui terlebih dulu. Nah, orang-orang yang ditentukannya sudah dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, ini baru pakai kata ditakdirkan, ditentukannya dari semula. Siapa? Orang-orang yang akan melakukan hidupnya. Kalau kita membaca ayat 28, orang-orang yang mengasihi dia. Kalau orang-orang yang mengasihi dia, sudah ditakdirkan bahwa dia akan menjadi serupa seperti Kristus. Jadi kalau kita mau tahu apa takdir hidup kita, ya, apa takdir hidup kita adalah dua. Kalau kita mengasihi dia, kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Yang satu lagi, kalau kita tidak mengasihi dia, sudah barang tentu kita tidak akan pernah menjadi serupa seperti Kristus. Ya. Nah, menjadi serupa seperti atau dengan gambaran anaknya, menjadi serupa. Kata aslinya menggunakan kata yang berarti conformis.
Ya, konformis itu artinya apa? Orang yang selalu menyesuaikan diri, ya, orang konformis, ya. Menyesuaikan diri. Nah, menjadi serupa seperti gambaran anaknya ini adalah sebuah proses di mana orang-orang yang dipilih oleh Allah itu menyesuaikan dirinya, menyesuaikan hidupnya dengan Kristus. Kita ingat Allah memberi kebebasan kehendak kepada kita. Nah, kalau kita diberi kebebasan kehendak, maka untuk menjadi serupa dengan Kristus atau tidak menjadi serupa dengan Kristus, itu pun menjadi pilihan saudara dan saya. Kalau saya memilih untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka saya akan mengkonformasikan, menyesuaikan diri saya dengan Kristus. Kalau saya tidak mau mengkonformasikan diri saya, menyesuaikan diri saya dengan Kristus, otomatis saya tidak menjadi serupa dengan Dia. Tapi tidak sedikit orang katanya mau menjadi serupa seperti Kristus, tetapi dia yang menjadi menjadi standarnya. Yesus harus menyesuaikan diri dengan dia. Itu sebabnya tidak sedikit orang ketika berurusan dengan nama Yesus, ya dia pakai sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Tapi kita tidak seperti itu. Nah, sehingga Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, menjadi yang sulung. Apa itu yang menjadi yang sulung? Nah, kalau kita melihat sebuah tanaman yang berbunga, bunga pertama, ya, kalau kita menanam sebuah tanaman yang ada bunganya, tentunya bunga pertama itu akan menjadi bunga yang dinantikan. Ini lagi tren tanaman. Jadi kalau kita tanam bunga, katakan bunga anggrek, belum pernah berbunga, maka kita tunggu bunga itu ketika keluar sebagai bunga yang pertama kali, maka kita bisa melihat bahwa bunga-bunga yang selanjutnya yang tumbuh dari pohon yang sama akan memiliki keserupaan, menjadi sama dengan bunga yang pertama kali itu. Ya. Walaupun sekarang sudah ada metode yang namanya diasimilasi. Jadi ada, kalau bunganya ini warna putih lalu ditempelkan bunga yang lain jadi ada warna merah. Nah, bukan yang seperti itu karena dicangkokkan, diasimilasi, numpang hidup dia di situ. Tetapi ini satu tanaman mengeluarkan bunga, maka bunga yang pertama kali itu akan menjadi prototipe, ya, menjadi bentuk yang akan jadi bentuk yang diikuti oleh bunga-bunga yang akan muncul. Nah, seperti inilah Kristus dikatakan sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Sehingga apa? Ketika
hidup kita yang mengasihi Dia, dipilih, dipanggil, diproses, lalu kita hidup di dalam Tuhan, harusnya hidup kita muncul seperti Kristus. Ya. Menjadi seperti Kristus. Perlu kita pahami bahwa kalau kita merujuk kepada tanaman ini, ya, bunga atau buah itu adalah konsekuensi logis dari tumbuhan yang hidup. Jadi kalau sudah ada bunga yang keluar, berarti tanaman itu hidup. Ya. Kita mengatakan sebuah tanaman itu baik atau tidak dari bunganya atau buahnya. Tetapi kalau dia sudah pernah berbuah atau berbunga, maka kita akan bisa bilang bahwa tanaman ini pasti akan menghasilkan bunga atau buah yang lain. Ya. Nah, ketika ada bunga-bunga yang lain yang muncul, maka kita akan melihat itu sebagai sebuah kewajaran, Bapak Ibu. Bukan sebuah prestasi. Wah, ini bunganya bagus ya. Yang kedua. Wah, bunganya yang ketiga bagus ya. Enggak, orang sama dengan bunga yang pertama. Hidup kita menuju kepada kesempurnaan menjadi serupa dengan Kristus. Ini bukan bicara prestasi, tetapi adalah kewajaran hidup di dalam Tuhan. Sehingga Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Luar biasa ayat ini. Ya. Yesus sudah menjadi sulung, saya menjadi bunga berikutnya, saudara, Bapak Ibu menjadi bunga yang berikutnya, kita satu tubuh, kita sama di dalam Tuhan. Sehingga orang-orang yang bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus akan tercermin dari keserupaan hidupnya dengan Kristus, juga dengan sesamanya, khususnya orang-orang yang ada di dalam tubuh Kristus. Tidak ada perbedaan. Ya, kalau sudah bunga kedua, bunga ketiga, sampai bunga ke-100, sudah sama semuanya. Ya. Sudah sama semuanya. Kalau kita punya tanaman, yang pertama kali muncul itu yang kita foto. Bunga kedua, bunga ketiga, bunga selanjutnya jarang kita. Kecuali kita memang mau pamerkan ke orang lain. Tetapi secara umum yang kita akan jadikan dokumentasi atau kenang-kenangan itu yang pertama. Jadi yang menjadi fokus harusnya Kristus, yang lain udah sama. Nah, kenapa? Jadi kalau kita melihat bahwa dari ayat ini kita bisa memahami bahwa dari semula kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kita ditakdirkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan kita berpikir bahwa menjadi serupa seperti Kristus itu adalah prestasi. Tidak. Menjadi seperti Kristus itu bukanlah sebuah pencapaian, tetapi keniscayaan. Karena itu yang ditentukan oleh Allah. Dan itu bukan pilihan. Kalau saya mau jadi seperti Kristus atau bukan. Ini menjadi sebuah rencana besar dari Allah. Grand design-nya Allah atas hidup saudara dan saya, yang untuk itu dia turun, dia menjadi manusia yang dijadikan dosa, supaya saudara dan saya bisa masuk dalam rencana Allah. Haleluya. Mari kita mengucap syukur sebab kita yang harusnya binasa diberikan
kehidupan supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Ya. Kita bisa lanjut di dalam ayat yang ke-30, dikatakan bahwa dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada proses di dalam hidup orang percaya, ya. Dan kalau kita bertanya, untuk apa kita menjadi seperti Kristus? Dan kapan kita menjadi seperti Kristus? Ayat 30 ini menunjukkan sebuah proses dari dipanggil, ya, dari bukan apa-apa. Nah, ini kita harus perhatikan. Banyak orang percaya, banyak orang gereja bersaksi betapa hebatnya Tuhan. Mereka menyaksikan bahwa saya yang dulunya bukan apa-apa, sekarang jadi apa-apa. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwa Allah merancang hidup kita dari bukan apa-apa, artinya dari kita masih hidup di dalam dosa, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Dimuliakan. Kapan kita dimuliakannya? Maka kita bisa menjawab dengan melihat kapan Yesus dimuliakan. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus dimuliakan ketika dia pelayanan. Alkitab tidak menulis bahwa Yesus dimuliakan ketika dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan seterusnya. Tidak. Yesus dimuliakan ketika dia naik ke salib, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Dia dimuliakan. Ya, kapan kita dimuliakan? Tentunya kita tidak bisa membandingkan, dulu saya nggak bisa apa-apa, dulu saya nggak bisa nyanyi, sekarang bisa nyanyi. Itu bukan kemuliaan. Kemuliaan yang Allah sediakan, yang Allah maksudkan, bukanlah kemuliaan yang fana. Kemuliaan yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Kita harus melihat kerangka berpikirnya Allah. Apa yang menjadi grand design dari Tuhan tentang diri kita? Bahwa kita dimuliakan bukan secara daging, secara lahiriah. Persoalan kita di muka bumi ini dimuliakan di antara yang lain, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir, oh Yabes dimuliakan lebih daripada yang lain. Itu silakan, nggak ada masalah. Saudara dimuliakan di antara yang lain, tidak ada masalah. Ya, mohon maaf, orang yang tidak bertuhan pun hebat-hebat. Banyak orang ateis yang mendapatkan hadiah Nobel. Ya. Baru-baru ini Presiden Amerika Joe Biden terpilih. Menterinya ada yang gay. Nah, menterinya ada yang gay. Asisten sekretaris kesehatannya transgender. Dihormati. Ya nggak mungkin Pak Menteri nggak dihormati, iya kan? Nah, kalau kita hanya berpikir tentang dimuliakan secara lahiriah, ya itu orang transgender yang menurut Alkitab, orang yang gay yang menurut Alkitab itu tidak benar, tapi dimuliakan menurut ukuran manusia.
Kita tidak sedang membahas, oh kenapa presiden, itu urusan dia itu. Itu negara sekuler. Nah, kalau kita bahas secara teologi, apakah dibenarkan transgender dan LGBT, transgender, orang gay, ya itu lain tempat. Kita tidak perlu persoalkan Joe Biden dengan pilihannya dalam pemerintahannya. Kalau Joe Biden adalah jemaat saya, tentunya saya tegur. Tapi kan dia juga bukan berbicara dalam konteks agama ya. Nah, mereka itu juga dimuliakan. Kita harus paham bahwa kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Apa itu artinya dimuliakan? Dimuliakan itu berarti diakui keberadaannya, eksistensinya, diakui bahwa memang ini adalah sesuatu yang berharga. Tentunya kita tidak akan pernah berharga di hadapan Tuhan kalau tidak ada Kristus di dalam diri kita. Tentunya Allah tidak akan menghargai kita kalau kita tidak berproses menjadi serupa dengan anak-Nya. Paulus memberikan penjelasan tentang kemuliaan ini. Dia tidak berbicara tentang kemuliaan yang dia dapat. Kita tahu bersama Paulus akhir hidupnya ada di penjara. Ya, ada di penjara. Mati, dihukum. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18 naik ke atas. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus membandingkan penderitaan dan kemuliaan. Penderitaan yang dia alami di zaman sekarang ini dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Jadi kemuliaannya belum dinyatakan. Ya, Pak, besok kan juga belum dinyatakan. Nah, nanti kita akan lihat bahwa kemuliaan kita itu gradually ya gradasinya naik terus sampai sempurna. Nah, kalau kita berbicara kemuliaan yang Allah mau berikan, tentunya adalah kemuliaan yang sempurna. Minggu lalu kita sudah singgung bahwa kita mencapai kepada kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Kita coba lihat lagi di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya hari ini kita diubah menjadi serupa dengan Kristus, tapi kemuliaannya masih kecil. Kenapa? Karena kita belum sepenuhnya serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Dia. Ya, setiap hari kita adjust, menyesuaikan diri, menjadi seorang yang konformis dengan Kristus, maka kemuliaannya secara perlahan akan menjadi bertambah besar. Nah,
di surat 2 Korintus 3:18 tadi, Paulus sedang menyinggung apa yang dialami oleh Musa. Ya. Nah, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 34, kitab Keluaran pasal 34, Keluaran pasal 34 ayat yang 34 juga dan 35. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Ayat 35. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk untuk berbicara dengan Tuhan. Sampai ia berbicara, masuk lagi berbicara dengan Tuhan. Ya. Kemuliaan pada Musa terjadi ketika dia tiap kali menghadap kepada Tuhan. Nah, banyak, dan ini bukan berarti salah, banyak orang beranggapan kemuliaan Tuhan akan dapat kita rasakan atau apa bahasa orang Tangerangnya bilang nepak ya, menempel kepada kita kalau kita berdoa. Ya, banyak, makanya berdoa itu bahwa Musa datang kepada Tuhan berdoa, ya. Lalu kemuliaan Tuhan akan bertambah-tambah. Jadi banyak berdoa semakin banyak kemuliaan Tuhan. Apakah demikian? Apakah berdoa itu sama dengan perjumpaan? Kemuliaan Allah menempel atau di bawah Musa setelah dia menghadap kepada Allah. Ini bukan sekedar berdoa, Bapak Ibu. Maksud saya, bukan berdoa seperti yang kita lakukan, saya menyampaikan pujian, penyembahan, berdoa, berkata-kata, lalu amin. Ya. Tidak sedikit memang orang mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam doanya. Tetapi nanti kita akan lihat apakah betul itu perjumpaan ketika dia mendapatkan atau membawa kemuliaan Allah itu. Ya. Kemuliaan Allah ini sangat memengaruhi baik kehidupan diri kita maupun kehidupan orang lain. Ketika Musa diselimuti kemuliaan Allah, orang Israel takut, takjub semuanya. Ya, walaupun mereka juga adalah orang-orang yang tetap keras kepala, tegak tengkuk. Tetapi pada saat Musa diselubungi dengan kemuliaan Allah, mereka gentar. Nah, perjumpaan merupakan sebuah proses komunikasi. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi, tentunya tidak semua orang atau lawan komunikasi kita adalah lawan yang nyaman untuk kita ajak bicara. Ada yang kalau dalam istilah orang luar negeri, semua tergantung kepada 5-minute first. Bagaimana 5 menit pertama itu akan menentukan bagaimana komunikasi selanjutnya.
Kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang tertentu, dan sebaliknya kita tidak akan melanjutkan komunikasi kita dengan orang-orang yang lain. Jadi kalau Musa setiap kali berhadapan dengan Tuhan, dapat kita simpulkan bahwa terjadi komunikasi yang baik antara Musa dengan Allah, sehingga Allah tidak menolak dia, dan sebaliknya Musa juga mengkonformiskan dirinya dengan Allah. Jadi komunikasi ini selalu bicara dua pihak, bukan seorangan. Nah, kita boleh membandingkan ketika kita berdoa, apakah itu komunikasi? Kita menyampaikan isi hati kita, tetapi apakah kita mendapatkan isi hati Tuhan untuk kita kerjakan di dalam diri kita? Nah, Bapak Ibu, kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati saya, berarti kan kita minta Tuhan mengerjakan sesuatu untuk kita. Dan kita senang kalau dia kerjakan itu. Sebaliknya, apakah kita mendapatkan sesuatu yang Allah inginkan untuk kita kerjakan? Nah, ini timbal balik. Dan komunikasi ini selalu mengharuskan dua pihak ini menyesuaikan diri. Dengan manusia saja kadang-kadang kita harus tahan diri supaya komunikasinya tetap berjalan, hubungannya tetap berjalan. Nah, saya berpikir bahwa Allah mungkin, ya dia tahu siapa kita. Tapi yang menjadi persoalan siapa? Kita tidak tahu dia. Sehingga terkadang ketika dia menyatakan kehendaknya, itu tidak nyaman buat kita. Ya, tadi di Roma pasal 8 ayat 18 bahwa Paulus mengatakan penderitaan zaman sekarang ini tidak enak. Lalu kita bicara tentang kemuliaan yang akan datang. Menurut kita kemuliaannya itu hari besok atau lusa, selama kita hidup. Tetapi ketika Allah berkata bahwa kemuliaannya itu nanti ketika kita sudah bersama-sama dengan Kristus, itu tidak enak. Ya. Itu sebabnya banyak orang menolak firman, karena firman itu tidak enak didengar. Buat dia tidak fair. Karena lebih menangin Allah. Lah iya, dia yang lebih tahu kok. Ya. Persepsi kita harus sama dengan Allah. Worldview kita harus sama dengan Allah. Cara pandang kita, pemahaman kita tentang rencana Allah harus sama. Tidak bisa kita berkomunikasi dengan Allah hanya berdasarkan keinginan kita. 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, siapa yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Dari Paulus dalam surat itu berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sehingga persepsinya sama dengan Allah. Bicara berkat sama, bicara keselamatan sama, bicara hidup yang kekal sama, bicara apapun sama, sehingga terjadi komunikasi, ya. Dan tentunya ini komunikasi kan berproses dari tidak tahu sama sekali, pelan-pelan, makin tahu, makin kenal. Nah, kalau kita bertahun-tahun tetap pengenalan kita kepada Allah begitu-begitu saja, tetap tidak bertambah-tambah, betapa mengerikannya kita tidak pernah berjumpa dengan Allah. Lalu kita berkata bahwa saya sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, saya sudah puluhan tahun melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah mengenal Allah. Karena kita tidak pernah berkomunikasi. Ada orang berkata bahwa saya sudah 48 tahun jadi orang Kristen, tapi tetap sulit bagi saya mengerti kehendak Allah. Aduh, susah amat mengerti kehendak. Kehendak Allah sederhana kok, menjadi serupa seperti Kristus. Selesai. Ya. Kehendak Allah bukan berbicara saya mau pelayanan di mana. Kehendak Allah bukan bicara tentang saya mau kemana, mau ke kota apa, saya mau terbang kapan, jam berapa. Bukan itu. Kehendak Allah sederhana, kita menjadi serupa seperti Kristus. Untuk itu Roma 8 ayat 28 katakan,
Allah turut bekerja dalam segala hal. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan anaknya. Bukan supaya kita hebat. Bukan supaya kita kaya. Bukan supaya kita dipandang. Bukan. Bukan. Puji Tuhan kalau itu menyertai perjalanan hidup kita, ya bisa dinikmati. Ajak-ajak orang lain kalau kita punya kekayaan, ajak-ajak orang lain kalau kita punya kemuliaan. Berkati orang lain kalau kita banyak berkat. Tetapi bukan itu. Fokus utamanya adalah menjadi serupa seperti Kristus. Mengapa kita sulit untuk bisa berjumpa dengan Allah? Karena seperti orang Israel, ya. Seperti orang Israel ketika Musa datang ada selubung. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 14 dikatakan, 2 Korintus 3 ayat 14, Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Tetapi jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ada selubung yang tidak terbuka karena tidak izinkan Kristus menyingkapkannya. Izinkan Kristus memerintah di dalam hatimu, menguasai hidupmu sehingga dia bisa menyingkapkan apa yang terselubung dari firman, dari kehendak Allah di dalam dirimu, bagi dirimu. Yang kedua di dalam 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya. Apabila orang susah mengalami perjumpaan dengan Tuhan selama dia membelakangi Tuhan, Bapak Ibu. Membelakangi Tuhan itu seperti apa sih? Ya, membelakangi Tuhan itu seperti apa? Ya, kalau membelakangi Tuhan tentunya pandangan kita kepada tempat lain. Di Roma 2 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, hati kita harus berbalik kepada Tuhan. Hati kita harus kita tujukan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Selama hati kita masih tertuju kepada hal-hal yang bukan, yang tidak mengarahkan kita kepada keserupaan dengan Kristus, maka sulit bagi kita untuk berjumpa dengan Dia. Kalau pikiranmu masih tentang membangun karir, tentang mengembangkan diri, tentang menjadi orang hebat, menjadi orang yang luar biasa di mata manusia, maka engkau sedang membelakangi Tuhan. Saya sedang mengalami perjumpaan dengan Allah. Kita bisa alami jika kita melakukan atau mengarahkan fokus hidup kita. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita harus bisa membedakan mana yang kelihatan, yang tidak kelihatan, mana yang sementara, dan mana yang kekal. Kalau kita tidak bisa membedakan, maka kita akan serampangan memilih jalan hidup kita. Oh, ini yang bagus. Oh, ini yang memuliakan Tuhan. Tapi kita tidak mengukur apakah ini sifatnya sementara atau kekal. Fokus hidup kita harus kita arahkan kepada yang kekal, bukan yang sementara. Apa yang sementara? Ya, apapun yang ada di dunia ini sementara. Nggak usah jadi fokus. Ya. Nggak usah jadi fokus. Betapa banyak rumah yang hancur karena bencana alam ini, Bapak Ibu.
kita kasihan, kita ikut berduka dengan mereka, tetapi kena longsor, ya, berapa juta yang hilang, berapa juta yang rusak. Ketika itu juga orang menjadi tidak punya apa-apa. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 juga, dalam 2 Korintus pasal 4 juga ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ketika orang mulai dibutakan oleh ilah zaman, maka sulit bagi dia untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bisa mengubah hidupnya. Siapa yang dibutakan? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ya. Kalau kita sampai dibutakan oleh ilah zaman, maka Alkitab ya, ini di ayat yang ketiga dikatakan bahwa jika Injil, ayat 4 tadi dikatakan, yaitu mereka orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita masih bisa dibutakan oleh ilah zaman, maka kita setara dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi jangan tersinggung kalau engkau jadi orang Kristen puluhan tahun, ya, melayani Tuhan puluhan tahun, jadi pendeta puluhan tahun, tetapi engkau setara dengan orang yang tidak percaya karena engkau membiarkan dirimu dipengaruhi, dibutakan oleh ilah zaman. Apa itu ilah zaman? Segala keinginan mata, keinginan daging, keinginan yang membuat kita tidak bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ini bisa kita ukur apakah kemuliaan Allah itu berangsur-angsur bertambah. Kita menjadi sama seperti orang yang tidak percaya. Ya, itu sebabnya banyak terjadi keterkejutan ketika hari Tuhan. Ketika Allah menolak, ketika Tuhan menolak, orang-orang yang berpikir bahwa dia adalah orang yang sudah hebat di dalam Tuhan. Padahal Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Itu sebabnya kita harus berani berubah, Bapak. Berani ambil keputusan untuk bertindak, berubah oleh pembaharuan budi kita. Seperti Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Itu yang, kalau kita serupa dengan dunia, maka cara pandang kita tentang Allah pun sama. Ya. Sama. Itu sebabnya tidak sedikit orang Kristen ya membanding-bandingkan antara apa yang didapatkan oleh orang yang tidak percaya dengan dirinya yang dia dapat dari Allah. Nggak bisa. Ya. Kita membandingkan dengan orang lain bahwa Kristus sudah mendamaikan saya dengan Allah. Itu yang harus kita bandingkan. Kalau kita membandingkan itu, kita akan timbul belas kasihan kepada orang lain. Oh, orang itu ternyata begitu karena dia belum berdamai dengan Allah. Tapi kalau kita bandingkan mukjizat yang dia lakukan dengan mukjizat yang kita lakukan, itu nggak beda dengan Fir'aun ketika melihat Musa. Ayo, adu pinter, siapa yang lebih kuat? Ramalanmu atau Allahku? Aduh. Dia ngomong begitu karena dia belum berdamai dengan Allah, Bapak Ibu. Kita nggak usah ributin. Kita tidak usah ributkan itu. Kita mau membandingkan kualitas kita dengan kualitas orang yang di luar Tuhan. Tidak. Kita harus membandingkan apakah saya sudah menjadi serupa dengan Kristus atau belum. Nah, ini tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kenapa? Karena kita sudah berubah oleh pembaruan. Ayat yang terakhir di dalam Markus pasal 12.
Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Ini kuncinya bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Ya, bukan hanya ketika kita berdoa, tetapi sepanjang kehidupan kita. Ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Allah dengan segenap hati. Ayo, hati kita arahkan kepada Dia. Segenap jiwa, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Ini bukan berbicara Bapak Ibu fokus di gereja, bukan. Ini bukan berbicara Bapak Ibu fokus kepada pelayanan-pelayanan gerejawi, bukan. Sibuk dengan hal-hal yang sifatnya gerejawi, bukan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu bukan ketika Bapak Ibu 24 jam masuk ke ruang doa, bukan. Tetapi mengasihi Tuhan Allah dengan seantero kehidupan kita ketika kita mengosongkan diri kita dan meletakkan Allah menjadi fokus kehidupan kita. Maka ketika kita berhadapan dengan apapun, arah tindakan kita, arah pikiran kita, arah perasaan kita, arah akal budi kita, arah kekuatan kita, kita akan arahkan ke sana. Apa itu? Kita setiap hari hidup supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami manusia biasa, kami orang-orang yang lemah, penuh dengan kekurangan. Setiap saat kami berpotensi jatuh. Setiap saat kami berpotensi jauh dari Tuhan. Pemahaman kami, pemikiran kami, pengenalan kami kepadamu Tuhan, jauh dari sempurna. Tapi kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami, merancang kehidupan kami, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan Allah Roh Kudus. Mampukan kami untuk bisa menyelami, mampukan kami untuk bisa memahami, bukan hanya mengetahui, tetapi kami juga memiliki perasaan yang sama dengan Kristus. Pikiran yang ada pada Kristus itu biar ada di dalam hidup kami. Sehingga setiap kali kami berpikir, kami berkata-kata, kami bertindak, kami merencanakan apapun, semuanya kami arahkan agar hidup kami menjadi serupa dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih buat kesabaran, buat segala keluasaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar. Kesabaran-Mu ketika kami jatuh, kesabaran-Mu ketika kami gagal, tetapi Engkau mengangkat kami. Engkau turut bekerja di dalam segala hal, di dalam setiap kelemahan kami, biar kami bisa semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapak. Biarlah ini menjadi keinginan, kerinduan setiap hati kami untuk selalu mengenal Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan itu yang membuat kami akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan itu yang akan kami bawa di dalam kehidupan kami, sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan dan mereka juga diberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkati umat-umat-Mu, jemaat-Mu, semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dimanapun saudara-saudara berada, Tuhan memberkati.
Berikan apa yang mereka perlukan untuk mereka menjadi serupa dengan Kristus. Cukupkan apa yang mereka perlukan sehingga mereka bisa mengerti dan mengalami perjumpaan tiap-tiap waktu dengan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan kesembuhan dan pertolongan kepada mereka yang susah dan sakit. Jalan keluar bagi setiap kebuntuan dan mampukan mereka mengenal Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Sekali lagi berkati kami semua. Berkati tetangga-tetangga kami, kanan, kiri, depan, belakang. Lingkungan Reni Jaya, Pamulang, Banten, Indonesia, bahkan seluruh Indonesia ini. Berkati pemerintah, dari pusat, daerah, kota, sampai di RT. Keamanan TNI Polri Tuhan berkati, bahkan seluruh komponen bangsa ini Tuhan berkati. Berkati orang-orang yang memiliki keinginan yang tidak baik. Tuhan berkati. Tuhan tolong berkati juga, lawati saudara-saudara kami yang ada di dalam bencana, di mana-mana tempat di Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan hiburkan, sehingga kami boleh semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat ibadah yang Tuhan sudah berikan. Terimalah pujian kami dan biarlah berkat-Mu sampai kepada kami semuanya. Kami bersyukur, alaskan doa kami. Kami sudahi ibadah kami dengan satu ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran, kiranya menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.